kita akan mengupas bagaimana cara yang paling mudah agar kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan potensi setiap fitnah yang dialami oleh masing-masing umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal man." Ketahuilah bahasanya setiap umat itu punya potensi fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah semua yang bisa menyebabkan iman manusia menjadi turun, iman manusia menjadi kurang kualitasnya. Semua umat itu punya potensi fitnah. Lalu beliau menyebutkan, wa fitnatu ummati hiyal man, dan fitnah untuk umatku diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Ini berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi fitnah di masing-masing umat. Ada yang karena harta, ada yang karena kekuatan, ada yang karena wanita, dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, seperti cerita Allah ketika Allah menyebutkan tentang kondisi kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahu Huda. Allah pernah bercerita tentang potensi fitnah yang terjadi pada kaum Ad. Allah mengatakan, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kaum Ad mereka bersikap sombong di muka bumi, dan mereka karena kesombongannya menganggap bahasanya, saya tidak butuh agama, kami tidak butuh ajaran kamu wahai Hud, karena kami tetap akan menjadi kaum yang jaya, yang menang, meskipun kami tidak beragama. Lalu mereka mengatakan, wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapakah orang yang lebih hebat dibandingkan kami? Sehingga ada di antara hamba Allah yang mereka menolak kebenaran, tidak mau beriman, melanggar aturan Allah karena mereka merasa kuat. Dan ketika mereka merasa kuat, dia merasa bahwasanya dirinya tidak butuh agama. Kemudian ada juga umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fitnah wanita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang kondisi Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa inna awwala fitnati Bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan mereka tidak bisa menjaga kehormatan wanita. Sementara kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kewaspadaan yang seharusnya kita bangun ketika kita berinteraksi dengan harta ini lebih besar dibandingkan kewaspadaan yang dibangun oleh umat-umat masa silam terhadap harta. Karena potensi pecahnya manusia, potensi rusaknya kaum muslimin, rusaknya kaum muslimin di tengah umat Muhammad disebabkan karena mereka kalah ketika berinteraksi dengan harta. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, saking parahnya pengaruh harta yang terjadi di masyarakat, pengaruh fitnah harta yang ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua penyebaran harta haram yang itu hampir dimiliki oleh semua umat manusia. Hadis pertama riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang itu sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dia mengambil dari sesuatu yang halal ataukah dia mengambil dari sesuatu yang haram. Dan hadirin makan Allah, ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kejadian di masa mendatang yang akan dialami oleh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi zaman itu sudah kita alami. Zaman itu sedang kita alami, di mana banyak kaum muslimin yang mereka begitu mudah untuk mencari sesuatu yang haram, bahkan mereka tutup mata sampai mereka punya prinsip, nyari yang haram saja susah apalagi yang halal.
Dan itu jadi alasan. Syubhat yang mereka sampaikan, kalau kita disuruh untuk mencari yang halal kesulitan, kenapa kita nggak boleh mencari yang haram? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini salah satu di antara bukti bagaimana fitnah harta yang merajalela yang timbul di tengah umat Muhammad SAW, bahkan sampai mereka membuat pembelaan agar kemudian mereka tidak merasa ada beban moral ketika mereka mencari sesuatu yang haram. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin di ujung zaman fitnah ini semakin besar. Makanya hadirin, ketika Dajjal itu muncul, tantangan yang terbesar dan itu ujian yang terbesar yang dialami oleh kaum muslimin apa? Masalah ketahanan dalam perekonomian. Sejauh mana mereka mampu untuk bersabar dalam lapar dan bersabar untuk tidak mendapatkan jatah hidup. Siapa yang tidak sabar bisa dipastikan mereka akan ikut Dajjal. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin 3 tahun sebelum munculnya Dajjal. Kata Nabi SAW, "Thalathu sanawatin syiddah." Ada 3 tahun yang kondisinya mengalami musim paceklik. Tahun yang pertama kondisinya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan, dan Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanaman. Tahun yang kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujan. Kemudian Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanaman. Di tahun yang ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan seluruh hujan. Fala taqturu qatratun minas sama', sehingga tidak ada satupun setetes hujan yang turun. Dan Allah perintahkan bumi untuk menahan semua hijau-hijauannya. Anda mau tanam apapun nggak bakalan tumbuh 1 tahun sebelum munculnya Dajjal, sehingga manusia mengalami kekurangan dalam masalah makanan dan perekonomian. Kemudian Dajjal muncul dengan membawa janji itu. Dia bisa perintahkan awan, bisa perintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan dia bisa perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Siapa yang nggak sabar kepencut langsung jadi pengikutnya Dajjal. Makanya Nabi SAW menyebutkan kondisi orang yang paling tidak sabar ketika itu adalah para wanita. Karena biasanya antara laki-laki dan wanita dalam masalah kesabaran terhadap makanan, terhadap masalah ekonomi, laki-laki secara umum lebih kuat dibandingkan wanita. Karena itu sebagian besar kenapa pengikutnya Dajjal itu kok wanita. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang isinya menceritakan tentang kondisi fisik Dajjal, hadirin, Dajjal sama kita ganteng mana Pak? Ya, mana yang lebih bagus, Dajjal atau kita Pak? Tidak ada manusia di zaman ini yang lebih jelek wajahnya dibandingkan Dajjal. Subhanallah, digambarkan oleh Nabi SAW orang yang matanya buta sebelah. Itu pun yang normal yang bisa melihat, ya, matanya keluar, nyembul keluar seperti anggur. Belum lagi fisiknya, karena Dajjal itu kan kakinya O, ya, kakinya O, kemudian fisiknya pendek, wajahnya menakutkan. Namun kenapa kok banyak fans dari golongan wanita? Apakah Dajjal itu artis? Tidak, karena mereka tidak sabar dalam masalah dunia. Sampai Nabi SAW bercerita, ketika Dajjal muncul, ada seorang mukmin yang hazim, yang dia komitmen dengan agamanya, lari ke rumahnya, kemudian ibunya, putrinya, istrinya, saudara perempuannya, semuanya diikat. Tujuannya jangan sampai mereka melihat Dajjal. Karena mereka kalau mengetahui kondisi Dajjal dan mereka tidak sabar dengan kondisi lapar, mereka tidak sabar dengan kondisi kemiskinan, akhirnya mereka mengikuti Dajjal. Makanya jamaah dimuliakan Allah, karakter seperti ini dialami oleh umat Muhammad SAW. Dan kita bagian dari mereka. Di sini ada nggak yang Bani Israel? Nggak ada. Berarti kita masuk dalam hadis ini, hadirin. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masalah ketahanan kesabaran terkait ekonomi, terkait masalah harta. Kemudian hadis yang kedua, yang hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ada yang menilai sahih dan sebagian ada yang menilai hadis yang dhaif, namun dhaifnya ringan. Adalah hadis seputar masalah penyebaran riba di masyarakat. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa di akhir zaman riba itu tersebar di mana-mana.
sampai orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat bukharuhu, dia tetap terkena bukharnya riba. Apa makna bukharnya riba? Hubaruhu. Yang dimaksud bukharnya riba adalah debunya riba. Meskipun dia sudah berusaha untuk menghindari transaksi yang haram ini, tapi tetap saja dia kecipratan, kepletikan dengan riba. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana peredaran harta haram di masa mendatang, di masa umat Muhammad SAW. Semakin jauh dari zaman nubuwah, manusia itu semakin susah untuk menghindari sesuatu yang bermasalah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sabr was-sabr, sabar dan sabar adalah kunci terbesar yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar orang itu tidak mudah mengambil sesuatu yang dilarang. Baik, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih ringan untuk meninggalkan sesuatu yang haram? Yang pertama, yang bisa kita lakukan agar kita mudah untuk meninggalkan sesuatu yang haram adalah miliki akidah dan keyakinan yang benar terhadap akhirat. Orang yang punya akidah yang benar terhadap akhirat, orang yang punya keyakinan yang benar terhadap akhirat, secara umum dia lebih mudah untuk dikendalikan dengan aturan dibandingkan mereka yang jauh dari pemahaman terhadap akhirat. Makanya hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian seputar masalah halal haram dalam Al-Qur'an, Allah sering kali mengkaitkan kajian ini dengan masalah iman kepada hari akhir. Kalau kita perhatikan di masyarakat, secara umum ada dua motivasi kenapa orang itu meninggalkan sesuatu yang haram. Walhamdulillah sekarang sudah banyak gerakan anti riba, gerakan anti harta yang haram, kemudian dimotori dengan berbagai macam komunitas-komunitas anti riba. Dan secara umum ada dua motivasi. Motivasi yang pertama, banyak di antara mereka yang meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan riba, meninggalkan harta yang bermasalah karena mereka ketakutan. Kalau ada harta yang haram, ada harta riba dalam rekeningnya, dalam dompetnya, dia khawatir nanti ini penyebab hartanya menjadi binasa, hartanya menjadi gampang habis, hartanya menjadi tidak berkembang, atau dengan bahasa yang lain, dia meninggalkan yang haram karena tidak ingin hartanya tidak berkah. Dan ini mayoritas motivasi yang dimiliki oleh masyarakat. Anda bisa tanya dalam obrolan mereka, mereka yang resign dari bank, mereka yang resign dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, ketika ditanya, salah satu di antara kekhawatiran terbesar adalah karena mereka khawatir nanti harta haram ini menyebabkan hartanya tidak berkah. Dan kita tidak menyalahkan motivasi seperti ini. Namun secara umum orang yang punya motivasi seperti ini berarti dia meninggalkan sesuatu yang haram. Tujuannya apa? Biar hartanya semakin bertambah. Dia meninggalkan sesuatu yang haram tujuannya untuk dunia. Karena itu ada motivasi yang lebih tinggi. Dan itulah motivasi yang dimiliki oleh seorang mukmin. Motivasi yang kedua, dia meninggalkan sesuatu yang haram karena dia sadar saya akan bertemu dengan Allah. Karena dia sadar dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan motivasi seperti ini yang lebih dibangun oleh Allah dalam Al-Qur'an dibandingkan motivasi yang pertama, hadirin. Kita bisa lihat sebagai contoh misalnya, seperti di juz Amma, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang masalah halal haram. Itu dua-duanya Allah awali dengan kata wailun. Ada dua surat di juz Amma yang diawali dengan kata wailun. Pertama, surat Al-Mutaffifin. Yang kedua, Al-Humazah. Coba kita lihat lebih dekat. Untuk surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Cilaka para mutaffif. Celakalah orang-orang yang punya karakter tatfif. Siapa itu? Allah jelaskan di lanjutan ayat, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka adalah orang yang ketika iktalu 'alan nas, membeli sesuatu dari orang lain, yastawfun, mintanya dipenuhi. Kita kan seperti itu Pak ya.
Kalau kita beli apa misalnya yang ditimbang, Pak timbangannya harus pas Pak, jelek. Bila perlu diangeti Pak, diangeti itu apa? Ditambahi Pak, ditambahi. Jadi kita nggak rinto kalau sampai ada sebagian barang yang dijual ini dikurangi. Kita pengennya ketika membeli semuanya harus dipenuhi. Namun sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjual semangatnya mengurangi. Ya bila perlu diambil sebagian, diambil sedikit. Dia kalau beli semangatnya minta dipenuhi, kalau jual semangatnya mengurangi. Dan ini kan masalah halal haram, masalah muamalah, interaksi dengan sesama manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bahas seperti ini, Allah lanjutkan dengan firman-Nya, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka yakin kalau mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Sehingga ketika Allah bahas masalah halal haram, Allah tidak katakan, tidakkah mereka takut nanti hartanya enggak berkah? Tidakkah mereka khawatir nanti hartanya tidak berkembang? Atau tidakkah mereka takut nanti hartanya cepat habis? Allah tidak katakan demikian. Namun ketika Allah bahas masalah halal haram, Allah katakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka yakin kalau mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Sehingga mereka sadar kalau mereka akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan masalah halal haram itu bukan semata terkait keberkahan harta, tapi Allah kaitkan dengan masalah akhirat. Tayyib. Wailun yang kedua, yang ini ada di surat apa? Al-Humazah. Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah al-humazah lumazah. Sebagian ahli tafsir mengatakan humazah dan lumazah ini sama-sama bentuknya menghina orang lain, mengumpat orang lain, tapi yang satu dengan lisan, yang satu dengan perbuatan. Misalnya ada orang yang menghina orang lain, mengumpat orang lain dengan kerlingan mata atau dengan isyarat jari. Ini dua-duanya hukumnya dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan karakter mereka. Siapakah al-humazah ini? Di antara karakternya kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addada. Mereka adalah orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, wa 'addadahu, dan menghitungnya. Karakter dia suka mengumpulkan harta dan menghitungnya. Kata sebagian ahli tafsir bahasanya praktek ini ada yang bentuknya berlaku di masa silam dan ada yang bentuknya berlaku di zaman sekarang. Ada tafsir yang hanya bisa diterapkan di masa silam dan ada penerapan tafsir ini di zaman sekarang. Bentuk praktek seperti ini di masa silam. Ada sebagian orang yang punya kebiasaan. Dia punya duit, punya harta. Kemudian duit itu ditaruh di dalam lemari. Setiap kali dia mau beraktivitas, dia selalu mengawali dengan ngitung duitnya. Ketika mau tidur, buka lemari, dihitung duitnya, ditutup, terus tidur. Bangun tidur, langsung buka lemari, dihitung duitnya, ditutup lagi. Nanti ketika mau pergi, kemudian dia pulang, sampai rumah, buka lemari, dihitung lagi. Sehingga karakter dia ini merasa bahagia ketika dia melihat jumlah uangnya. Dan dia sangat ketakutan ketika hartanya itu ada yang berkurang. Makanya penjagaan dia terhadap harta itu luar biasa. Tapi praktek seperti ini kan tidak ada di zaman kita. Ada nggak orang yang nyimpan duit di lemari, Pak? 1001 ya. Apalagi bagi para bapak-bapak yang namanya uang harus diamankan dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Makanya jarang orang di zaman sekarang yang nyimpan duit di lemari. Terus berarti apakah tafsir ayat ini sudah tidak berlaku lagi? Ada bentuk praktek seperti ini yang ada di zaman now, yang ada di zaman sekarang. Bentuknya gimana? Mereka nyimpan duit di rekening, di bank. Tapi orang ini Masya Allah punya hobi dan kesukaan nonton saldo. Sehingga saldo itu jadi hiburan tambahan. Dia kalau stres ya,
terpadu kalau bojone ya, buka internet cek saldo, alhamdulillah penyejuk batin. Ketika saldonya naik dia merasa senang, ada yang berkurang sedikit dia sudah kebingungan, wah ini kemarin ngapain kok duit saya kurang, langsung cek mutasi. Sehingga jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang dia itu terhibur ketika melihat hartanya. Dan ini salah satu di antara karakter yang Allah katakan alladzi jama'a malan wa addada. Mereka itu suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitungnya. Anda jangan merasa ketika membaca ayat semacam ini, saya tidak termasuk dalam karakter seperti ini. Bisa jadi ayat itu sedang menuding kita tapi kita nggak merasa. Karena ada banyak orang yang ketika baca Quran dan dia nggak paham dengan apa yang dia baca, dia melakukan pelanggaran seperti yang dia baca. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknat dia sendiri. Karena dia nggak paham dengan apa yang dia baca, dan bisa jadi itu menyindir dia pelanggaran yang dia lakukan, namun dia tidak sadar. Baik, di lanjutan ayat Allah mengatakan, yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka bahasanya hartanya itu akan membuat dia jadi kekal. Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahasanya hartanya akan membuat dia jadi kekal. Saya mau tanya hadirin, ada nggak di dunia ini orang yang punya keyakinan nggak bakalan mati? Ada nggak manusia yang punya keyakinan dia nggak bakalan mati? Ada? Nggak ada ya? Orang kafir itu yakin nggak dia akan mati? Yakin ya? Meskipun dia ateis, nggak percaya adanya Tuhan, yakin nggak dia akan mati? Yakin. Karena mati itu realita alam. Semua orang mengakuinya. Sampai pun orang ateis yang secara sombong dia menyatakan Tuhan nggak ada. Karena istilah Tuhan itu terlalu merepotkan bagi akal. Makanya Tuhan harus disingkirkan biar logika manusia bisa berkembang. Itu karakter ateis. Meskipun demikian mereka yakin dia akan mati. Kita itu beda pendapat dengan orang musyrik, dengan orang kafir, bahwa beda pendapat apakah besok itu akan ada hari kebangkitan atau tidak. Sebagai orang yang beriman kita meyakini besok akan ada hari kebangkitan. Sementara sebagian orang kafir mereka menganggap bahasanya hari kebangkitan itu tidak ada. Begitu selesai manusia mati ya sudah. Ada yang punya keyakinan reinkarnasi, ada yang punya keyakinan tidak akan ada lagi hubungan dengan kehidupan setelahnya, dan seterusnya. Kita beda pendapat dengan orang musyrikin dalam masalah ini. Tapi kita sependapat dengan mereka bahasanya kita semuanya akan mati. Baik. Kemudian apa makna dari ayat ini? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka bahasanya hartanya akan membuat dia jadi kekal. Padahal nggak ada manusia yang punya keyakinan kalau dia nggak bakalan mati. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keyakinan yang nggak ada di alam ini? Dan itu nggak mungkin. Karena yang namanya ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pasti pernah ada di dunia nyata, pernah dipraktekkan oleh manusia, bahkan bisa jadi pelakunya banyak. Lalu apa makna ayat ini? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka bahasanya hartanya itu bisa membuat dia jadi kekal. Jadi yang dimaksud dari ayat ini, yahsabu annama lahu akhlada, dia menyangka hartanya akan membuat dia jadi kekal. Bukan berarti ketika orang itu kaya kemudian tiba-tiba muncul keyakinan dalam hatinya dia nggak bakalan mati karena dia kaya. Nggak ada orang yang punya keyakinan seperti ini. Namun maksudnya adalah ketika orang itu kaya atau dia punya pekerjaan yang penghasilannya lumayan, dia punya keyakinan bahwa masa depan dirinya, masa depan istrinya, masa depan anak-anaknya dan keluarganya semuanya terjamin karena dia punya pekerjaan. Dan itu kan anggapan sebagian besar kita. Bahkan jamaah di belakang Allah, ini salah satu di antara alasan terbesar kenapa sebagian orang susah untuk meninggalkan pekerjaan yang haram. Anda bisa tanya dan bisa melakukan survei kecil-kecilannya, kenapa mereka yang bekerja di bank atau di tempat-tempat yang bermasalah, ketika mereka sudah diingatkan
kemudian mereka disampaikan hujah-hujahnya, mereka sadar ini itu bermasalah. Tapi kenapa tidak langsung kemudian mereka meninggalkan pekerjaan itu? Dia nggak kunjung untuk resign. Pertimbangannya adalah, terus bagaimana dengan masa depan anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Terus nanti saya makan apa? Nah biasanya kamu makan apa? Nasi, ya kasih nasi kan. Ketakutan dia, kalau dia nggak dapat pekerjaan, seolah-olah masa depannya akan terancam. Yahsabu annama lahu akhlaq. Dia menyangka kalau dia punya pekerjaan, masa depannya akan cerah. Dia menyangka ketika dia punya penghasilan seperti ini, masa depannya terjamin. Padahal tidak ada yang jamin, hadirin. Namun itulah karakter manusia. Dan bisa jadi karakter itu ada dalam diri kita. Kalau kita kemudian membaca ayat ini sekali lagi, ketika kita membaca Quran, suudzon pada diri kita sendiri. Bisa jadi ayat ini menyinggung saya, tapi kok saya nggak nangis, ya dong, nggak paham. Kalau Anda paham sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, mereka bisa menangis pada saat mereka sedang membaca Al-Quran. Dan termasuk diantaranya adalah karakter dalam masalah harta. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman wailun wailun, dan itu bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Dan sebagian dari tafsir mengatakan wailun diantara maknanya adalah al-wadi fi qa'ri jahannam, salah satu lembah yang berada di dasarnya neraka. Sehingga jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara seperti ini membangun kesadaran akidah yang benar, tauhid yang benar, tentang keyakinan masalah hari akhir yang benar. Ini salah satu di antara cara yang paling mudah bagi manusia untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Makanya Rasulullah SAW, beliau mengedepankan pelajaran seputar masalah akidah, mengedepankan pelajaran tentang masalah hari akhir kepada para sahabat sebagai muqaddimah, karena akan ada berbagai macam aturan yang bisa jadi itu bertentangan dengan kepribadiannya, bertentangan dengan kepentingan diri. Namun sebagai seorang mukmin yang dia sadar, dia akan dihisab oleh Allah, sepahit apapun konsekuensi dari aturan itu siap untuk diterima, karena dia tahu dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering untuk mendengarnya. Hadis yang dikenal sebagai hadis muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Karakter muflis ini kan sebenarnya orang yang muamalahnya nggak bener, Pak. Dia itu ketika berinteraksi dengan orang lain sukanya buat masalah. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat memberikan jawaban sebagaimana yang mereka pahami. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Namanya orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Tabungan enggak punya, saldonya nol, yang bisa dijual juga enggak ada. Kemudian Rasulullah SAW meluruskan pemahaman ini. Al-muflisu fi ummati, muflis di kalangan umatku adalah mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa shadaqatin wa siyamin wa jihad. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang ketika di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala jihad, pahala puasa, dan pahala amal yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh amal, dan itu bukan pembatasan. Baik, dia membawa pahala-pahala seperti ini, berarti amalnya diterima atau tidak? Amalnya diterima atau tidak? Amalnya diterima. Orang yang bangkrut, yang muflis itu ahlus sunnah, bukan orang yang amalnya kecampuran dengan tambahan-tambahan yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Orang yang bangkrut itu amalnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan orang yang beramal riya untuk orang lain. Orang yang muflis itu orang yang dia rajin dalam beribadah. Makanya kata Nabi SAW, dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala amal sedekah, pahala amal zakat, pahala amal puasa. Dia banyak membawa amal pahala. Namun
Kata beliau, karakter rajin ibadah dan dia ahlu sunnah, amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau bahasa yang lain yang lebih tegas, dia ini salafi. Yang ketiga, dia ini orang yang ikhlas, bukan model orang yang suka riak dan pamer ketika beramal. Tapi sayangnya dia punya karakter yang nggak benar, moralnya kurang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Nabi SAW mengatakan, wa qad daraba hadha wa syatama hadha wa safaka dama hadha wa akhadha mala hadha. Namun dulu ketika di dunia pernah memukul si A, mencaci si B, mencela si C, menumpahkan darahnya si D, pernah mengambil hartanya si E, suka membuli yang kawannya, gitu ya. Bisa jadi bully termasuk mencela orang lain. Dan Masya Allah, kita itu kan menganggap siapa yang bisa membuli berarti dia berprestasi. Semakin banyak yang menertawakan, semakin bangga dia. Padahal bisa jadi yang dibuli itu sakit hati dan dia nggak terima. Tapi dia nggak sadar kalau ini adalah sebuah kezaliman yang bisa jadi akan ada lanjutannya ketika di hari kiamat. Kira-kira setelah membuli minta maaf nggak Pak? Atau dia bertobat kepada Allah terus sholat tobat, Masya Allah, saya sudah membuli orang, kemudian dia tobat. Jarang seperti itu Pak. Dan karakter bullying itu biasanya candu. Berhasil membuli di sini, nanti dia akan bully di tempat yang lain. Dan dia merasa semakin banyak yang dibully, semakin berprestasi. Karena biasanya membuli itu kan karakternya merendahkan yang dibully, sehingga dia menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka semua berebut kebaikan orang ini, berebut pahalanya. Fa'in faniyat walam yuqda ma'alai. Sampai ketika pahalanya habis sementara tanggung jawab dia belum terselesaikan, ukhidha min sayyi'atihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Kemudian dosa-dosa mereka diambil lalu dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Bisa jadi ketika ada orang yang berinteraksi, melakukan transaksi jual beli nggak benar, dia mengambil harta orang lain dengan cara nggak benar. Ingat, tidak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Dan karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sebisa mungkin ketika kita melakukan transaksi dengan orang lain, kita itu menjadi manusia yang gampangan. Bagaimana teori gampangan? Insya Allah akan kita bahas setelah azan salat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi karakter orang yang muflis, mereka orang yang punya kerusakan moral, moralnya kurang baik dalam berinteraksi. Meskipun dia orang yang rajin ibadah, orang yang ikhlas ketika beribadah, dan dia muttabi'us sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Karena itulah Nabi SAW untuk melawan karakter muflis seperti ini, beliau ajarkan kepada umatnya, jadilah manusia yang gampangan ketika berinteraksi. Saya mau tanya, hukum asal jual beli itu apa? Mubah. Hukum asal jual beli adalah mubah. Sesuatu yang mubah bisa menjadi sumber masalah ketika di hari kiamat. Kira-kira mana yang lebih baik? Meninggalkan yang mubah biar tidak bermasalah di hari kiamat, atau bertahan dengan yang mubah namun dia punya masalah di hari kiamat? Yang lebih baik dia tinggalkan yang mubah. Ngapain saya harus bela yang mubah sementara ini merugikan diri saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya ada sebagian orang yang dia itu suka membawa sesuatu yang mubah ke hari kiamat. Anda bisa lihat ada sebagian orang, sedikit saja dia punya masalah dengan kawannya, besok tak tagih di akhirat. Awas ya, besok kita akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Nanti ketemu di depan Allah, kita akan diadili di hari kiamat. Subhanallah. Sedikit-sedikit ditagih di akhirat, dikit-dikit kita akan selesaikan di akhirat. Masya Allah. Masalah yang remeh, sebatas jual beli, hanya mungkin rebutan uang sekian juta misalnya, atau rebutan uang sekian ratus ribu,
sesuatu yang sangat remeh sampai dia bawa sampai akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita malu, kita melihat kondisi dunia, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Berarti kalau kita mempertahankan sekian ratus ribu atau sekian juta, kita punya transaksi dengan orang dan tidak selesai dan masih ada selisih kurang lebih rebutan sekian ratus ribu. Sekian ratus ribu terhadap dunia itu berapa titik, Pak? Berapa ukurannya, Pak? Mungkin satu titik nggak kelihatan dibandingkan dunia seisi. Tapi Masya Allah, kadang yang seperti ini oleh sebagian orang yang punya karakter ya, alot ketika bertransaksi, susah ketika bertransaksi, dia gampang membawanya ke hari kiamat. Dia bawa akhirat ketika melakukan transaksi jual beli. Padahal yang benar bagaimana? Sebisa mungkin sesuatu yang perkaranya mubah seperti ini selesai di dunia. Masalah dunia selesai dunia, jangan sampai kita membawanya ke hari kiamat. Karena kita tidak tahu siapa yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya ataukah dia? Sehingga jangan gampangan untuk membawa seperti ini sampai kiamat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai memberikan banyak pujian dan banyak janji yang baik untuk mereka yang gampangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menuntut haknya, ketika menagih utang. Jadi model orang yang gampangan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin orang bisa mendapatkan satu rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan sengketa wa in kana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan akhiratnya, ya sudahlah, saya ngalah sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masalah ini, perkara ini lanjut di hari kiamat. Dia terima untuk ngalah, dia terima untuk merelakan sebagian haknya. Yang penting jangan sampai masalah ini berlanjut dan bahkan bisa lebih besar. Itu contoh karakter gampangan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, karakter semacam ini tidak akan dimiliki kecuali mereka yang punya akidah yang kuat terhadap masalah akhirat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, beliau mendahulukan masalah akhirat, beliau mendahulukan pemahaman tentang akidah yang benar, dan dengan itu karakter para sahabat mudah untuk menerima setiap aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai nawar. Saya kasih sebuah kasus. Satu contoh kasus yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Peristiwa yang pernah terjadi ketika perang Khaybar. Jadi jamaah dimuliakan Allah, kendaraan yang ditunggangi kaum muslimin atau masyarakat secara umum di masa silam itu ada 4 ya. Pertama apa? Onta, kedua kuda, ketiga keledai, satu lagi bigol. Satu lagi bigol. Bigol peranakan antara kuda dengan keledai. Nah, kendaraan yang paling banyak dipakai itu keledai. Dan hampir setiap rumah itu punya keledai. Jadi kalau dalam bahasa kita, keledai itu seperti motor. Sudah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Meskipun kalau di masa silam, motor itu termasuk kebutuhan tersier, kebutuhan istimewa. Kalau sekarang motor primer ya, kebutuhan pokok. Baik. Jadi keledai ini tunggangan umumnya masyarakat di masa silam. Nah, ketika perang Khaybar, banyak sekali keledai yang disembelih oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai lauk makanan. Sampai kata Abu Hurairah, periuk-periuk itu, tungku-tungku itu penuh dengan daging keledai yang siap untuk dimakan. Kemudian ada sebagian sahabat yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laqad faniyal himar." Ya Rasulullah, banyak keledai yang dibantai. Ini kalau dibiarkan nanti banyak motor yang hilang karena disembelih.
Kalau banyak disembelih kan jadinya kelestariannya menurun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk mengumumkan innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil himaril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi daging keledai Cina. Dan itu diumumkan dalam kondisi wadah periuk bejana penuh dengan daging keledai yang siap untuk dimakan. Ketika larangan ini turun, sahabat nggak pakai nawar hadirin, langsung dibuang. Sehingga mereka nggak komentar, ya Rasulullah pertimbangkan dulu loh. Kalau mau mengharamkan sesuatu ya tunggu kami makan dulu baru diumumkan itu. Atau kalau mau mengumumkan ini diharamkan ya dari awal tadi sebelum kami nyembelih. Ini kan mubadzir namanya. Nggak ada yang pakai komentar kayak gitu, Pak. Bahkan sampai menasihati Nabi, ini kan mubadzir. Tidak ada istilah mubadzir untuk sesuatu yang haram. Ada sebagian orang yang kadang kasih komentar seperti ini. Jadi ada orang yang menyembelih hewan, kemudian selesai menyembelih dia baru bilang, Pak mohon maaf Pak, tadi saya waktu nyembelih sapi lupa baca basmalah. Apa nasib sapi ini? Nasibnya gimana? Bangkai. Dia tidak halal untuk dikonsumsi. Terus gimana Pak? Wah ini mubadzir Pak, kalau segede ini harus dibuang. Tidak ada istilah tabdzir untuk sesuatu yang haram. Dan itulah prinsip para sahabat. Sehingga ketika mereka dilarang sesuatu sami'na wa ta'ala, kami dengar dan kami taati. Mereka enggak cari celah. Ya untuk sementara mungkin kita berproses dulu ya Rasulullah. Maksudnya berproses gimana? Ya dagingnya dipilihin dan gaji-gajinya dibuang. Atau yang haram diambil sebagian ya. Kita dalam rangka berproses. Enggak ada istilah seperti itu. Mereka menerima aturan itu enggak pakai nawar. Tidak seperti kita. Kalau kita kok mendapatkan sebuah penjelasan, ternyata penjelasan itu bertentangan dengan kepentingan kita, nanti kita akan beralasan. Ya kalau dakwah jangan terlalu keras kayak gini. Pelan-pelan dikit gimana caranya? Berproses. Kasih kesempatan masyarakat untuk berproses. Enggak ada seperti itu hadirin. Makanya jamaah dimakan Allah, salah satu di antara cara untuk mengukur kira-kira sejauh mana kadar iman kita. Coba Anda bayangkan, andaikan Anda ini hidup di zaman sahabat. Waktu saya dalam kondisi sudah menyimpan khamr atau sudah menyembelih daging keledai. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang isinya mengharamkan khamr. Kira-kira sejauh mana saya bisa menerimanya? Kalau Anda punya tekad yang kuat, saya berani untuk membuang semuanya meskipun ini merugikan diri saya, berarti insya Allah ini imannya kuat. Dan seperti itulah karakternya para sahabat. Begitu mereka menerima aturan sami'na wa ata'na, enggak pakai nawar. Tidak kemudian pakai banyak alasan dan seterusnya. Jamaah dimuliakan Allah, seperti yang terjadi pada khamr. Ketika khamr itu diharamkan, Madinah itu masih penuh dengan khamr. Sampai kata Anas bin Malik, waktu khamr diharamkan, Madinah jadi apa? Becek dengan khamr. Jadi khamr itu seperti air hujan, Pak. Kita kalau hujan, habis hujan terus itu Pak, coba lihat, banyak becek ya Pak. Itu dulu khamr Pak. Waktu khamr diharamkan di Madinah. Kalau jumlahnya sedikit, begitu disiramkan langsung nyerap ke dalam tanah, hilang. Padahal tanah Madinah termasuk tanah berpasir. Berarti kalau ketika dia dibuang sampai becek, itu kan berarti di dalam sudah sangat banyak khamr sampai tidak bisa lagi menyerap, sebagaimana ketika hujan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, khamr ini adalah komoditas ekspor penduduk Madinah. Sehingga salah satu yang bisa menyebabkan penduduk Madinah itu kaya, salah satunya dari hasil khamr. Mereka nggak ada yang beralasan, ya Rasulullah, coba pertimbangkan secara perekonomian. Ini kan nanti bisa kita gunakan untuk mendukung dakwah. Kalau nanti kami kaya, punya banyak harta, kita bisa berjihad lebih giat lagi, bisa beli banyak persenjataan, mendukung kegiatan dakwah dan seterusnya.
Itu kan pertimbangan manusia zaman sekarang. Kalau dulu nggak pakai kayak gitu, mereka begitu menerima larangan khamar langsung mereka laksanakan. Dan jamaah yang Allah, contoh nyata bisa kita perhatikan terkait masalah, saya mohon maaf ya jika menyinggung satu benda, rokok. Baik. Ada nggak manfaatnya rokok? Ada ya? Apa manfaatnya? Mengusir maling ya. Karena yang ngerokok ya, rumahnya selalu ada asapnya sehingga malingnya ketakutan. Baik. Sewaktu MUI, kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian beberapa bahsul masail yang dilakukan oleh NU, mereka memutuskan haramnya rokok. Ada banyak sekali tokoh, ini bukan tokoh negara tapi tokoh Islam, tokoh yang dia dinisbahkan kepada agama, yang mereka menggugat. Ini fatwa yang tidak relevan dengan zaman. Ini fatwa yang kurang perhatian dengan kondisi kemaslahatan di masyarakat. Tidak sesuai dengan maqasid syariah, tidak sesuai dengan ini sejuta pertimbangan mereka sampaikan. Kalau rokok itu diharamkan, akan ada sekian juta karyawan yang di PHK. Nanti sekian juta atau sekian miliar pajak yang hilang. Nanti ada sekian, itu semuanya pertimbangan ekonomi. Persis seperti ketika khamar diharamkan. Namun sahabat, tidak ada yang menolak haramnya khamar dengan pertimbangan ekonomi. Meskipun ketika masyarakat kita diajak untuk menghindari rokok, sejuta pertimbangan perekonomian diajukan. Itu salah satu di antara bukti ketika harta fitnahnya sampai menyebabkan orang itu mempertahankan sesuatu yang dilarang. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, andaikan orang seperti ini hidup di zaman Nabi SAW, kemudian Allah turunkan ayat yang berisi haramnya khamr, mungkin mereka akan banyak ngasih pertimbangan. Ya Rasulullah, kan nanti jadinya penghasilan kami berkurang, pendapatan penduduk Madinah menurun, ini kurma sia-sia karena nggak ada yang makan. Kalau sudah banjir kurma kan mereka kemudian cuma ditumpuk saja. Sesuatu yang nggak laku di Madinah ketika diekspor ke Syam atau ke Yaman jadi mahal. Tapi nggak ada pertimbangan seperti itu. Karena itulah Allah tidak menafikan manfaat khamr. Apa dalilnya? Allah berfirman di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah wahai Muhammad, dalam khamr dan judi ada dosa yang besar dan ada manafi. Manafi itu jamak dari manfaat. Ada banyak manfaat bagi manusia. Dan kata ahli tafsir yang dimaksud dengan manafi khamr, manfaat khamr maksudnya adalah manfaat dalam perdagangan. Khamr itu komoditas ekspornya penduduk Madinah. Sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan terbesar penduduk Madinah. Namun karena akidah mereka kuat hadirin, maka tidak jadi masalah ketika mereka harus meninggalkan khamr meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Ada satu kejadian. Jadi kejadian ini menurut cerita yang waktu itu disampaikan oleh Bapak Hashim Muzadi rahimahullah. Kejadian ini di Jember. Jadi ada forum bahsul masail. Kemudian forum ini menyimpulkan, dalam forum tadi dibahas tentang hukum rokok, lalu disimpulkan bahwa rokok itu bermasalah. Sehingga hasil dari forum ini ketika itu adalah rokok tidak diperbolehkan. Tiba-tiba ada salah satu anggota forum yang angkat tangan. Kemudian dia mengatakan, kalau rokok dipermasalahkan, maka gedung dakwah ini tidak akan berdiri. Begitu ada instruksi seperti ini, rapat diulang. Baik, kalau begitu fatwa tentang rokok haram kita cabut, kita akan tinjau ulang. Akhirnya ditinjau ulang, dan ternyata yang angkat tangan tadi adalah salah satu pemilik pabrik rokok yang ada di Jember, misalnya merokok merek A begitu ya.
yang dia donatur terbesar untuk berdirinya gedung tadi. Kemudian rapat dibubarkan dan kesimpulannya fatwa rokok dicabut sementara, akan dikaji ulang. Kemudian dilakukan fasul masalah yang kedua. Setelah itu disimpulkan bahwa rokok hukumnya bermasalah kecuali merek A, agar gedung ini tetap tegak berdiri. Baik, itu salah satu di antara pengaruh besar fitnah harta. Ketika ada orang yang dia tidak kuat dengan ujian harta, tidak bersabar, sampai dia terkadang menyebabkan dirinya itu terfitnah, sehingga dia mengalahkan hukum dibandingkan dengan kepentingan harta. Kemudian cara yang kedua, agar kita bisa lebih mudah untuk meninggalkan sesuatu yang haram, adalah miliki pemahaman yang benar terkait konsep rizki dalam Islam. Salah satu di antara penyebab kenapa orang itu semangat untuk mencari sesuatu yang haram, karena dia tidak sadar dan dia tidak paham hakikat rizki itu seperti apa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW pernah menjelaskan konsep rizki dalam Islam. Beliau pernah mengatakan, Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus telah membisikkan dalam hatiku. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga siapapun manusia, selama dia hidup dikasih jatah rizki oleh Allah, dan dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dan teori ini hadirin berlaku baik bagi orang yang miskin maupun orang yang kaya. Makanya kalau ada orang dia sudah berusia 80 tahun atau bahkan lebih, bolak-balik keluar masuk rumah sakit, ya, sering mendapatkan perawatan, kok nggak mati-mati, itu karena jatah rezekinya belum habis. Andai Anda bisa memutus jatah rezekinya, mati itu orang. Tapi tidak ada satupun makhluk yang bisa memutus rantai rezeki makhluk yang lain, karena semua jatah rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapapun manusia yang hidup pasti punya jatah rezeki, dan orang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Berarti jika ada orang yang mati, berarti jatah rezekinya sudah habis. Sebaliknya, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rezekinya. Sehingga misalnya ada orang yang dia punya penghasilan sangat banyak, kira-kira yang dia makan itu semua penghasilannya atau sebagian saja? Sebagian saja. Dia tidak akan mungkin memakan semuanya. Dia tidak akan bisa menikmati semuanya. Dia hanya menikmati sebagian, sisanya dinikmati oleh orang lain. Sehingga belum tentu yang kita kumpulkan menjadi jatah rezeki kita. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia itu selalu terobsesi hartaku, hartaku dan hartaku. Lalu beliau mengatakan, wa hal laka min malika ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Padahal hakikat dari rizkimu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan, gak ada yang keempat. Pertama, apa yang kamu makan sampai habis. Kedua, apa yang kamu pakai sampai rusak. Anda punya HP, punya baju, punya kendaraan, yang Anda pakai sampai rusak, itulah rezeki Anda. Sementara kita punya tapi tidak ada di tempat kita, dipakai oleh orang lain, itu bukan rezeki kita, tapi rezeki orang lain. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kamu sedekahkan dan kamu abadikan kelak di hari kiamat. Sementara apa yang kamu kumpulkan belum tentu kamu bisa menikmatinya. Ada orang misalnya dia punya 5 rumah, nggak bakalan terjadi insya Allah di malam ini kepala saya tidur di rumah ujung sana.
tangan saya yang kanan di rumah ini, kaki saya di rumah yang itu. Ada kayak gitu Pak? Nggak ada. Dia hanya akan menikmati sebuah kamar, satu buah kamar yang saat itu dia pakai tidur. Sisanya orang lain yang menggunakannya. Sehingga manusia itu tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia hanya mampu untuk menikmati apa yang dia makan, apa yang sedang dia rasakan, dan apa yang dia sedekahkan. Tidak lebih dari itu. Karena apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi milik kita. Makanya terheran kalau sampai ada orang yang nekat mengambil peluang yang haram, yang dilarang, yang bermasalah, karena dia anggap itu menguntungkan, padahal pasti itu akan dihisab, sementara belum tentu dia sendiri yang akan memanfaatkannya. Perlu Anda bedakan, ada pemasukan, ada rezeki. Apa yang menjadi rezeki kita berarti sudah tentu itu pemasukan untuk kita. Tapi belum tentu pemasukan yang kita dapatkan menjadi jatah rezeki kita. Ada rezeki dan itu yang kita nikmati, yang kita konsumsi. Ada pemasukan itu yang kita dapatkan dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Apa yang kita nikmati dihisab oleh Allah, apa yang kita dapatkan juga dihisab oleh Allah. Makanya kita terheran kalau sampai ada orang yang nekat mencari sesuatu yang haram, sementara dia tahu kalau itu belum tentu menjadi jatah rezekinya. Saya punya kawan hadirin yang sebenarnya cerita ini cerita yang biasa saja, tapi ini memberikan pelajaran bagi kita sebagaimana teori yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi beliau ini bercerita, dulu sewaktu awal-awal saya bekerja, Allah kasih saya itu sebuah rumah atapnya asbes. Rumahnya kecil, atap asbes. Jadi kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kemudian alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya rumah lantai 2. Rumah 2 lantai. Lalu dia bilang gini, belum tentu setahun sekali saya naik ke lantai 2. Nah terus lantai 2 itu pakai uang, dibeli pakai uang siapa? Ya dibangun pakai duit saya. Harta dia yang keluarkan, tapi belum tentu dia memanfaatkannya. Belum tentu setahun sekali dia naik ke lantai 2. Ada orang yang punya sekian rumah, punya sekian villa. Berapa yang akan dia manfaatkan? Hanya 1 kamar saja. Sisanya kan pembantunya yang memanfaatkan. Sehingga siapa yang mendapatkan rezeki di situ? Orang lain. Makanya tidak jaminan ketika orang itu penghasilannya besar berarti rezekinya akan semakin besar. Tidak bisa. Karena manusia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rezekinya. Sementara apapun yang dia dapatkan pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dunia ini hanya ada 2 kemungkinan. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, dengan memahami seperti ini, kita akan semakin waspada. Kalau saya mencari sesuatu, belum tentu itu bisa saya manfaatkan. Terus ngapain saya harus mencari sesuatu yang haram? Padahal belum tentu itu bisa menjadi jatah rezeki saya. Bisa jadi saya ngasih makan orang lain, saya ngasih sesuatu ke orang lain, sementara saya menanggung resikonya. Dan ada sebagian orang yang punya karakter seperti itu. Lebih baik saya yang sengsara, yang penting anak istri saya bahagia. Ada sebagian orang ya, jadi dia itu punya beberapa kendaraan. Ada satu kendaraan yang paling jelek. Justru orang ini milih yang paling jelek. Kenapa? Yang mewah biar dinikmati oleh istri dan anaknya. Dia siap menanggung resiko melarang sendiri, yang penting yang lain bahagia. Kadang ada orang yang dia ketika punya kendaraan, Masya Allah, ini terbalik Pak. Bukan dia dilayani kendaraannya, tapi dia melayani kendaraannya. Sibuk sekali dengan yang namanya aksesoris. Dikit-dikit ditambahi ini, nanti ditambahi ini, besok mikir apa lagi, tambahi lagi. Ada juga yang dia punya kendaraan suka watuk, baru dipakai sebentar batuk, buka kap, servis. Hari ini servis, besok servis, besok lagi servis lagi. Ini siapa yang dilayani dan siapa yang melayani? Kadang kita itu lebih banyak melayani kendaraan kita.
Kita lebih banyak melayani rumah kita dibandingkan kita dilayani oleh harta kita. Ini kan terbalik hadirin. Makanya seharusnya sebagai seorang yang sadar kalau rizki itu hakikatnya adalah apa yang kita manfaatkan dan yang kita nikmati, maka yang kita tekankan adalah bagaimana agar rizki itu bisa maksimal. Saya gunakan sekian, jika masih ada yang kira-kira berlebih, kita manfaatkan untuk orang lain, kita berikan untuk orang lain. Baik bentuknya dengan cara transaksi mudharabah, atau misalnya kita sewakan, atau kita beri kesempatan bagi orang lain untuk menggunakannya, dan bukan cuma disimpan. Karena Islam itu tidak menyukai potensi yang nganggur. Ada sebagian orang yang dia itu lebih senang duitnya ditaruh di deposito dibandingkan ketika dimanfaatkan oleh orang lain. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah potensi seorang muslim. Beliau mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya tanah, hendaknya dia kelola tanah itu. Fa illam yazra'ha, kalau dia tidak mampu untuk mengelolanya, mungkin karena dia sudah sibuk atau dia tidak punya keahlian di sana, falyuzri akha, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk turut mengelolanya. Jadi Islam mengajarkan kalau bisa yang punya potensi jangan dibiarkan nganggur. Nabi SAW ngasih contoh tanah, ini bukan pembatasan, tapi itu sifatnya hanya contoh. Salah satu di antara bentuk potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah tanah. Ya, kalau kita bawa dalam konteks di zaman kita, termasuk di antaranya uang deposito atau harta simpanan. Kalau itu cuma dibiarkan nganggur, ini tidak dianjurkan dalam Islam. Sementara mereka yang baru memulai usaha butuh modal, nggak ada yang bisa ngasih modal. Mereka yang kebingungan cari rumah, kesulitan untuk membeli rumah yang mahal, nggak ada yang bisa memberikan rumah secara kredit dengan tempo yang cukup lama, dengan cicilan yang murah. Karena masih banyak potensi kita itu yang hanya mengendap di sebagian dan susah untuk dikembangkan ke yang lain. Kalau Islam menekankan sebisa mungkin potensi itu disebarkan, sehingga tidak ada potensi yang nganggur. Dan seperti inilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah di kota Madinah. Beliau mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan salah satu yang ditekankan oleh Nabi SAW, siapa yang punya potensi, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk turun mencicipinya. Tidak harus dalam bentuk sedekah, tidak harus dalam bentuk donasi, bisa dalam bentuk investasi. Bapak butuh modal, ada kawan yang dia butuh kerja, ada kawan yang dia butuh misalnya usaha, sementara dia kesulitan, kita kasih. Di tempat kita posisi keuangan insya Allah aman, tidak akan mengganggu nafkah keseharian keluarga, sementara ini uang sisa, daripada ini nganggur, kita berikan kesempatan kepada orang lain. Dan inilah yang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Allah mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang kaya di antara kalian, sesekali dia disalurkan ke bawah, biar mereka yang baru startup punya usaha bisa memajukan usahanya, sehingga kaum muslimin itu berusaha bagaimana ta'awun dalam membangun perekonomian di tengah umat.